Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tumbuhan berdasarkan ciri-ciri dan alat perkembangbiakannya itu dibagi atas beberapa jenis. Ada tumbuhan berbiji, tumbuhan pakis, dan tumbuhan lumut. Pada tumbuhan berbiji itu terbagi atas dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Semua jenis tumbuhan ini itu nanti akan berkembang biak dengan dua cara. Ada yang secara vegetatif dan ada yang secara generatif. Bedanya pada perkembangbiakan vegetatif itu melalui bagian tubuh tumbuhan tanpa melalui perkawinan atau fertilisasi. Sedangkan pada generatif itu melalui perkawinan atau fertilisasi. Contohnya, pada tumbuhan berbiji tertutup, misalkan mangga, jika kita ingin mengembangbiakannya dengan biji, yaitu kita tanam bijinya, maka itu termasuk perkembangbiakan secara generatif. Karena biji itu dihasilkan dari perkawinan yang terjadi pada bunga. Sementara vegetatif, misalkan kita ingin mengembangbiakan tumbuhan berbiji ini dengan setek atau mencangkok. Misalkan kita kelupas kulit batang suatu tanaman, kemudian kita balut dengan tanah dan kita lapisi dengan sabuk kelapa atau plastik. Setelah misalkan tumbuh akar, kita potong dan kita tanam kembali ke tanah. Nah, itu merupakan sistem perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu terbagi atas dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami itu dapat terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Sedangkan pada vegetatif buatan itu melalui bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami itu terdiri atas beberapa jenis. Ada rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Yang pertama kita bahas itu rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma itu adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas pada batang beruas yang ada di dalam tanah. Contoh tanamannya yaitu misalkan lengkuas dan jahe. Berikutnya stolon atau geragi. Apa itu stolon? Stolon adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan batang. Nah, ini misalkan batang tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah. Nah, ini yang dinamakan stolon. Nanti batang ini yang akan beruas. Batang beruas ini akan tumbuh akar dan menghasilkan individu baru. Jika ini dipotong nanti batangnya itu sudah bisa menghasilkan individu baru. Contoh tumbuhannya yaitu pada stroberi dan rumput. Berikutnya, umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Yaitu modifikasi daun yang menebal, daun menebal
dan berlapis-lapis. Ini dia, lunak dan berdaging sebagai cadangan makanan. Contohnya bawang merah dan bawang bombay. Umbi batang. Apa itu umbi batang? Tumbuhan yang berkembang biak pada batang yang mengalami penggabungan di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Nah, nanti ini ditanam pertama batangnya, ya, ini batang seperti ini. Kemudian nanti pada saat di dalam tanah, batangnya ini dia mengalami penggabungan yang berisi cadangan makanan. Berikutnya yang terakhir, kuncup adventif daun. Nah, pada kuncup adventif daun ini tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup atau calon tunas yang tumbuh pada tepi daun. Nah, ini seperti ini. Calon tunas ini tumbuh pada tempat yang tidak biasanya. Biasanya tunas itu tumbuh di dalam tanah. Nah, ini tunasnya ini tumbuh pada tepi-tepi daun. Nah, ini contoh tanamannya, yaitu pada tanaman cocor bebek. Berikutnya kita bahas itu tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang akan kita bahas di sini yaitu ada 3, yaitu cangkok, merunduk, dan setek. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah cangkok. Mencangkok itu pertama yang dilakukan yaitu mengupas kulit suatu tanaman berkayu. Nah, kedua, pada bagian kulit yang dikupas tadi dibalut dengan tanah. Tapi sebelumnya dipastikan dulu bahwa tanahnya lembab. Kemudian bungkus tanah tersebut dengan sabuk kelapa atau plastik seperti ini. Nah, setelah tumbuh akar, batang dapat dipotong dan ditanam pada tanah atau pot. Nah, misalkan setelah beberapa minggu, ini misalkan sudah tumbuh akar seperti ini, maka pohon batang ini itu bisa dipotong kemudian ditanam kembali di tanah. Nah, itu contoh tanaman yang bisa dicangkok yaitu pohon mangga, jeruk, dan lain-lain. Merunduk. Apa itu merunduk? Membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian tertanam dalam tanah akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar ini, maka bagian yang berhubungan dengan induknya bisa dipotong dan setelah itu tanaman tadi bisa menghasilkan individu baru. Contohnya pada bunga alamanda. Setek. Apa itu setek? Memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalkan pada pohon kelor ini, jika kita ingin mengembangbiakan pohon kelor ini, maka kita potong bagian batangnya, kemudian kita tanam kembali. Nah, itu cara penanaman kembali dengan cara setek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.